Masuk untuk bermain. Jatuh. Aku tahu kamu sama denganku, adalah tumpukan besar yang ingin terbang kemana-mana. Setiap kali setelah menonton videoku, dengan tegas membuka tabung peluru, siap untuk menyerang. Tapi banyak orang berjalan ke bawah gedung administrasi, mendengar langkah kaki dan suara tembakan di atas. Dia menjadi bingung. Lihat, aku hanya punya satu AK, satu klip peluru, dan satu tas medis murah, diletakkan di luar. Sebelumnya dengan kombinasi seperti ini, bahkan jika kamu jatuh dari helikopter di awal, dan mati karena jatuh, kamu hanya akan kehilangan 200.000, tapi sekarang mungkin akan kehilangan 4 atau 50.000 lagi. Karena senjata AK telah dijebak oleh misi Golden Gunman. Yang tadinya bisa dibeli seharga 100.000, sekarang dijual seharga 150.000. Tapi satu-satunya keuntungan, amunisinya sangat murah. Amunisi level 4 hanya 1.400 per tembakan. Amunisi emas hanya 2.800 per tembakan. Jadi karena kamu tahu kamu akan kehilangan banyak, maksimal kehilangan lebih dari 200.000. Jangan ragu lagi. Datanglah, ada orang yang takut ditarget dari jendela sebelum masuk gedung. Ingat, peduli apa tidak jendela menargetmu. Kamu mati, maksimal kehilangan lebih dari 200.000. Langsung serang, beberapa orang akan berkata, tidak ada langkah kaki, tidak ada informasi posisi, bagaimana cara menyerang. Kalau begitu dengarkan setelah masuk gedung, selama mendengar sedikit langkah kaki, langsung tangkap. Hari ini, ada langkah kaki dari pintu rahasia. Tapi kita tidak boleh terburu-buru. Mari kita periksa dulu, apakah ada yang menarget dari Tokyo. Jika tidak ada orang, pukul perlahan pintu rahasia. Serigala kuning berlari ke koridor. Kita berputar ke koridor. Jika beruntung, kita bisa menangkapnya secara langsung. Ada orang di depan di sisi kiri selai. Datang. Siap menembak di udara. Saat kita naik tangga tadi, kita mendengar suara di lantai 1. Anggota tim terakhirnya merangkak naik dari atas ruang ganti. Hanya saja kukunya tidak menyerangku, mari kita berhenti dulu. Serigala kuning berada di jendela lantainya sendiri. Langkah kakinya bergerak secara berurutan. Datang, tembak di udara, lempar bom lantai dan kilat. Kilat langsung menembak. Di saat kritis, kamu harus masuk. Setelah mobil berkedip, segera ganti senjata. Meskipun kekuatan Mai Xiaoren meningkat drastis musim ini, tetapi waktu kilat kita masih memiliki perbedaan. Dia benar-benar diam. Terima kasih kepada rekan satu tim Sairo yang ada di lantai bawah. Kita makan dengan tenang. Yang kedua adalah operasi yang mulus dengan 2 juta. Berkat komputer baru, saya. Bagaimana kalian semua menangani komputer baru dan lama Anda? Seperti Lenovo Rescue Soldier saya menggunakan Zuan untuk daur ulang rumah. Seharga lebih dari 6.000. Rumahnya sangat nyaman. Daur ulang tercepat adalah 1 jam kerja. Baik itu bangunan tempat tinggal atau rumah tempat tinggal, Anda bisa datang kapan saja. Dan Zuan adalah platform daur ulang, barang bekas yang profesional. Lebih dari 400 kota di seluruh negeri mendukung daur ulang di tempat. Penawaran tatap muka, pembayaran instan. Saya juga menemukan bahwa Zuan tidak hanya menerima ponsel, seperti berbagai produk digital, peralatan rumah tangga, emas, bahkan tas LV dan jam tangan mewah. Saya selalu berpikir bagaimana cara membuangnya dengan malas. Sekarang ada Zuan, cukup pesan sekali klik untuk mengemas semuanya. Sangat hemat tenaga. Jika saya bilang cara mudah membuang barang bekas, cari platform besar seperti Zuan pasti benar. Fyron sedang menembak di atas. Penjara kilat ini telah dijebak. Langsung saja masuk dan bermain kartu nama. Mereka mendengar suara pintu masuk dan tidak menunjukkan kepala mereka, hanya suara langkah kaki. Tapi kali ini ada Racer. Kita tidak perlu khawatir. Racer akan mengurus mereka. Serangan besar kita akan segera siap. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan gerakan mereka. Ketika mendengar mereka bertarung sengit dengan Racer, saat itulah waktunya bagi kita untuk menggunakan serangan besar dan memanen. Ada langkah kaki di pintu. Sial. Aku terkejut. Situasi seperti ini sekarang. Ini pertama kalinya aku mengalami mekanisme pencarian Racer sekarang agak acak. Dulu, siapa yang menyerang bawahannya lebih dulu, kemudian dia akan mencari siapa dulu. Dia datang lagi mencariku. Kita lari saja ke tanah. Sekarang di lantai basement, kita sangat aman. Racer juga butuh waktu untuk turun. Dengarkan dulu gerakan di lantai 1 blok timur. Racer akhirnya melawan mereka, saatnya kita memanen. Datang. Mereka bertarung dengan Racer di lantai 1. Tapi aku mendengar suara membuka brankas di lantai 2. Jadi tiba-tiba, aku berbelok. Langsung pergi tangkap orang yang membuka brankas.
Rekan timnya menembak dengan ganas. Dan dia diam-diam mencuri mobil di sini, suka mencuri mobil. Maka aku datang untukmu. Masih tersisa 5 darah. Cepat matikan musik, langsung dengarkan langkah kaki, dan minum obat. Efek suara Riser hilang. Sepertinya mereka sudah membunuhnya, tapi aku tidak mendengar langkah kaki mereka. Mungkin mereka masih mengagumi tas Riser. Mari kita ambil Maishowen selagi masih panas. Tingkatkan jumlah anggota tim kita. Langsung ambil. Baru saja berganti ke sopir, aku mendengar mereka menarik orang. Di kedua sisi ini. Tapi aku rasa sudah terlambat. Keluar dan hisap darah. Ambil kaki sopir Brother Dun. Tingkatkan jumlah anggota tim kita. Ada orang di bawah yang sedang minum obat. Orang itu diselamatkan. Orang lain sedang mengganggu, prajurit. Sekarang kita tidak punya serangan besar. Kita hanya bisa menunggu rekan satu tim Maishowen jatuh di tengah. Jika mereka datang untuk menyelamatkan, mereka pasti akan melewati pintu ini. Dalam situasi 1 vs 2, jangan panik. Kita dengarkan saja langkah kaki dengan tenang. Dengarkan, siapa yang datang lebih dulu. Kita akan fokus pada sisi itu. Langkah kaki mereka yang gelisah akan datang. Teknik memuat ulang ini cukup baik. Akan memprioritaskan peluru tingkat tinggi di depan. Jadi saya sarankan, Anda membawa peluru 68 di saku celana Anda. Untuk menghindari kekalahan saat menghadapi setelan level 5 atau 6. Salah satunya sudah naik dari tangga. Yang lain berlari ke ruang bawah tanah tepat di bawah pintu rahasia. Datang melalui lubang anjing. Datang, hampir sampai di pintu Tokyo. Jika Anda berada di gelombang ini, 2 tembakan di kepala, dia akan tertidur. Jadi dia bisa sampai ke papan kayu. Pintu rahasia lubang anjing, hanya 1 orang yang naik. Siap menembak bahu. Mereka menembak dengan hati-hati. Secara teori, saya sudah dikepung sekarang. Tampaknya koordinasi lawan tidak begitu baik. Ada langkah kaki yang menjauh ke Tokyo. Langkah kaki lainnya berputar-putar di sekitar pulau, denganku. Baiklah, sesuai keinginanmu, aku menunggu serangan besar. Kamu menunggu apa? Menunggu rekan setimmu untuk menyelamatkan? Tapi maaf, waktumu hampir habis. Datang. Aku mendobrak pintu di lantai bawah. Kita bisa langsung lewat lantai bawah. Lalu, tiba-tiba terfikir bahwa lawan adalah dokter lebah, waktunya tidak cukup. Gelombang ini hanya bisa menyerang langsung melalui koridor. Fairon di koridor tidak memanggilku untuk memotret. Mungkin dia takut ditarget sendiri. Maka rekan setimnya akan menderita. Senjata macet lagi, tidak ada pilihan, lempar bom lantai dan bom ganda. Tidak mengenai, harus menembak. Selama serangan besar, belum berakhir. Fairon belum datang. Cepat pergi ke pintu dan berbaring. Langkah kaki Fairon melewati saya di sebelah kanan. Dia berlari ke balkon. Sepertinya dia tidak tahu bahwa rekan setimnya mengaktifkan peringatan posisi. Dia pikir rekan setimnya mati di balkon. Orang yang mati dimanapun dia berada, dia juga harus memperhatikan langkah kakinya. Dia pasti tidak berani membuka dari sudut pandang saya. Pembagian amplop merah cukup cepat. Masih melihat ke arah blok timur nomor 1 di belakangmu. Ini adalah akhir dari babak ini. Sekali lagi tiba saatnya untuk penghakiman yang paling menyenangkan. Ngomong-ngomong teman-teman, sebelum mengganti ponsel baru, ingatlah untuk mendaur ulang yang lama di Zuan-Zuan. Ingat, selama Anda memenangkan blok timur nomor 1, saat mengumpulkan barang, jangan pernah lengah, karena orang di blok 2 dan 3 akan mudah ingin menembak, akan segera datang. Lihat apa yang aku katakan. Tamu terhormat, datang seperti yang dijanjikan. Perhatikan baik-baik, langkah kaki mereka. Mereka datang dari blok timur dan barat. Manajer blok timur membukanya. Mereka pasti akan datang untuk melihatnya. Gelombang ini tidak mudah untuk dijalankan. Ayo kita bertempur. Amunisi emas masuk. Ini adalah gelombang terakhirku. Baru saja mendengar skill. Ada Luna di sini. Langkah kaki ini terasa seperti dikepung. Sedikit kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Sedikit kesenangan. Apa yang terjadi? Salah satu tabung bajaku. Seseorang datang ke pintu dan masih mengisi tas. Anak muda di depan layar, jangan bilang kamu tertipu. Datang-datang.
Bukan sobat, kamu benar-benar tertipu. Minum. Jangan bergerak setelah membunuh orang. Dengarkan langkah kaki kapan saja. Siap melempar kilat kapan saja. Datang, lempar bom lantai dan kilat. Responsnya cukup cepat, melempar cakram terbang. Meledak tapi hanya meledak satu. Datang. Tidak bisakah kita keluar sekarang? Karena hanya mendengar satu orang menggunakan kilat dan langkah kaki, satu-satunya kilat yang tersisa tidak bisa dibuang sembarangan, hanya dengan menyambar dua orang sekaligus ada kemungkinan untuk selamat. Ingat, hidup itu seperti catur. Jangan pernah menyesali langkah yang diambil. Saat aku melempar kilat, aku tidak punya penyesalan. Percayalah pada dirimu sendiri bahwa kamu adalah orang yang sangat kuat. Jadi jadilah pejuang. Kemenangan adalah hadiahmu. Kekalahan juga merupakan kemenangan yang mulia. Teater eksklusif. Yoyo Television Series, eksklusif.